Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita bahas anime atau novel Gejitai. Namun sebelum ngomongin setiap karakter pentingnya, di sini gue pengen ngebahas mengenai gerbangnya dulu. Kenapa gerbang itu bisa tiba-tiba muncul dan menghubungkan dua dunia, yaitu bumi tempat Itami tinggal dan wilayah khusus tempat Rory dan yang lainnya tinggal. Siapa yang sudah menciptakan gerbang itu dan apa tujuannya? Mari kita bahas bersama. Di anime season 2 pernah dijelaskan sedikit mengenai keberadaan gerbang, dan kemungkinan di masa lalu gerbang itu sudah pernah muncul beberapa kali. Kalau kalian ingat, pada saat Itami dan yang lainnya pergi kota Rondel, di sana Grandmaster Mimosa atau kenalan lama Rory sempat menjelaskan mengenai penelitiannya tentang gerbang. Dia melakukan penelitian itu sendiri dan akhirnya menemukan sebuah jawaban kenapa di wilayah khusus terdapat banyak sekali ras yang berbeda. Ya, sebenarnya itu adalah PR yang diberikan oleh Rory di masa lalu pada Mimosa, dan Mimosa dengan sungguh-sungguh menyelidikinya. Jawaban dari PR yang diberikan oleh Rory adalah karena adanya gerbang di Bukit Arnus. Jadi misal kalau ras elf ditanya leluhur mereka berasal dari mana, maka mereka akan menuju ke arah Bukit Arnus. Begitu juga dengan ras goblin, kurcaci, orc, manusia, dan banyak ras lainnya. Mereka semua akan menuju ke arah Bukit Arnus. Karena memang dari situlah mereka berasal, atau tepatnya datang dari dunia lain melalui gerbang yang pernah muncul di masa lalu. Jadi setiap beberapa tahun sekali gerbang akan muncul seperti saat ini lalu menutup kembali. Namun setiap kemunculannya selalu membawa ras yang berbeda dari dunia lain, dan akhirnya ras itu tinggal di wilayah khusus lalu berkembang biak dengan ras lainnya. Makanya kekaisaran menganggap Bukit Arnus sebagai wilayah suci karena manusia seperti mereka juga pendatang dari dunia lain melalui gerbang yang pernah muncul di masa lalu. Entah siapa penduduk asli sebenarnya wilayah khusus, mungkin bisa jadi para dewa yang saat ini mereka sembah. Tapi siapa yang sudah menciptakan gerbang dan menghubungkan dua dunia, lalu apa tujuannya? Kalian pasti ingat kalau Rory sering menyebut nama Hardy dan sangat membencinya karena Hardy menginginkan Rory menjadi miliknya. Sebenarnya Hardy adalah seorang dewi dunia bawah atau neraka, dan dialah yang sudah menciptakan gerbang saat ini. Kalau semua gerbang yang pernah muncul di masa lalu, entah Hardy semua yang menciptakannya atau bukan. Karena dewa atau dewi di wilayah khusus lumayan ada banyak guys. Tapi kalaupun Dewi Hardy pernah menciptakan gerbang di masa lalu, tujuannya agar wilayah khusus menjadi lebih menarik dan beragam dengan banyaknya ras yang berbeda. Namun kalau tujuan dia kali ini kenapa menciptakan gerbang kembali dan menghubungkan Jepang dengan Bukit Arnus, yaitu agar kehadiran manusia dari bumi bisa menghancurkan sistem lama pemerintahan dari kekaisaran yang angkuh dan memberi mereka pelajaran. Dengan menghadapi musuh yang jauh lebih kuat dari mereka, maka kekaisaran akan dipaksa belajar dan merubah sistem pemerintahan mereka yang sebelumnya, yang cenderung menyengsarakan rakyatnya. Tapi sebenarnya Hardy tidak menyangka kalau pasukan militer Jepang ternyata sangat kuat. Tadinya Hardy hanya ingin membuka gerbang itu tidak terlalu lama agar keseimbangan dunia tetap terjaga, dan juga kalau gerbang terlalu lama terbuka maka akan menimbulkan bencana kontinum ruang dan waktu. Seperti gempa yang terjadi secara bersamaan, lalu munculnya aprokip atau kehampaan yang bisa melap segalanya dan sebagainya. Karena pada saat gerbang dibuka, ruang waktu dari kedua dunia seperti dipaksa untuk menyatu, padahal harusnya tidak seperti itu. Simpelnya gini guys. Hardy pernah menjelaskan kalau ada dunia yang tidak terhitung banyaknya, dan masing-masing dari dunia itu diibaratkan seperti aliran yang mengalir secara bersamaan dan menuju ke tempat yang sama. Nah, terkadang aliran satu dengan aliran lainnya saling berdekatan sampai hampir terhubung. Di saat itulah jika Hardy atau dewa lain menambahkan sedikit kekuatannya pada kedua aliran atau kedua dunia itu, maka akan tercipta gerbang yang saling menghubungkan kedua dunia. Walaupun sebenarnya kalau dijelaskan secara detail cukup rumit. Karena di saat menghubungkan dua dunia, Hardy juga harus menyatukan ruang waktu dan hal-hal lain dari kedua dunia itu agar tidak terjadi distorsi. Koreksi jika gue salah guys. Makanya di season 1 Hardy pernah membangunkan naga api lebih awal dengan tujuan agar naga api itu bisa menghancurkan gerbang. Tapi ternyata pasukan GSDF lebih kuat dari yang dia perkirakan. Jadi akhirnya Hardy memutuskan untuk tidak menutup gerbang itu sendiri dan malah menyerahkan keputusan itu pada mereka semua yang saat ini berkaitan dengan gerbang. Seperti Jepang, kekaisaran, dan semua orang yang hidup di Bukit Arnus. Mereka diberikan pilihan yang cukup sulit. Jika gerbang tetap terbuka, maka bencana kontinum ruang waktu akan semakin parah dan kedua dunia nantinya akan menghadapi kehancuran. Dan jika gerbang ditutup, dua dunia akan kembali ke aliran sebelumnya dan baik-baik saja. Tapi banyak orang yang sudah menjalin ikatan kuat dan juga menggantungkan hidup pada Bukit Arnus. Dan banyak lagi hal lain dampak dari penutupan gerbang selamanya. Apalagi untuk pasukan GSDF yang beberapa dari mereka bahkan sudah menjalin hubungan baik dengan orang-orang di wilayah khusus, terutama sang MC Itami Yoji sendiri. Tentu Rory, Tuka, Lele, Yao, dan Pina meminta Itami untuk tetap tinggal di wilayah khusus.
Namun siapa yang bisa menutup gerbang itu? Tentu saja adalah si jenius Leila Lelena. Setelah melakukan banyak eksperimen, Lele menemukan cara untuk menutup gerbang dan untungnya dia juga bisa membukanya kembali. Walaupun membutuhkan kekuatan yang sangat besar, tapi untung saja Lele bisa meminjam kekuatan dari Dewi Hardy. Sebenarnya konsepnya sangat rumit guys, mungkin gua akan jelaskan nanti saat bahas karakter Lele, kalau bisa sih. Karena di novel ini konsep mengenai sihir, sains dan sebagainya itu cukup rumit dan dihubungkan tapi dijelaskan dengan detail. Namun setiap kemunculan gerbang selalu di Bukit Arnus. Awalnya sebelum gerbang yang saat ini terbuka, sudah ada lubang pusaran dimensi di tempat itu. Para penyihir dari kekaisaran melakukan berbagai cara untuk mengikat pusaran dimensi itu, namun mereka tidak sanggup untuk membukanya. Makanya pada saat gerbang dibuka oleh Hardy, tentara kekaisaran bisa menyerang Jepang lebih dulu dan mereka seperti sudah siap untuk melakukan penyerangan itu. Walaupun dari dulu gerbang sudah pernah muncul beberapa kali dan mendatangkan ras baru dan mereka juga membawa pengetahuan budaya dan banyak hal baru lainnya. Namun sebenarnya para dewa sangat mengontrol perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah khusus. Mereka sebisa mungkin menekan itu agar tidak berkembang terlalu pesat seperti di bumi. Soalnya beberapa dewa mempunyai ketakutan jika teknologi dan ilmu pengetahuan terlalu maju, maka para dewa akan tersaingi. Di masa ini juga seperti itu. Para dewa tidak ingin pengetahuan teknologi dari bumi sampai dipelajari oleh orang-orang di wilayah khusus. Dan nantinya itu akan menjadi salah satu persyaratan jika Jepang menginginkan gerbang terbuka sekali lagi, maka mereka juga harus mengontrol pengetahuan dan teknologi dari bumi agar keseimbangan dunia tetap terjaga. Jadi yang menciptakan gerbang adalah Dewi Dunia Bawah yaitu Hardy dengan tujuan agar ada hal baru di dunianya, dan tujuan lainnya saat ini agar kekaisaran yang angkuh mendapat pelajaran dari musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Tapi mungkin tujuan utama Hardy agar terlihat lebih menyenangkan baginya karena dia cukup peduli pada kesenangannya sendiri dan hal-hal yang menurutnya sangat menarik. Ya gue rasa sifatnya gak jauh beda dengan dewa gabut seperti ini. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam guru guys.